Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmed Hussein, mahasiswa Universitas Bengkulu dari Fakultas Hukum. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar seperti Goto ataupun Telkomsel mendapatkan dana miliaran untuk ekspansi bisnis mereka? Ya, jawabannya ada di pasar modal. Mari kita bedah bagaimana sistem ini bekerja menjadi jembatan antara pemilik modal dan kemajuan industri. Seringkali orang bingung membedakan pasar uang dengan pasar modal. Keduanya memang tempat mencari dana, namun jangka waktunya sangatlah berbeda. Pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas segera. Sedangkan pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang baik berupa modal sendiri maupun utang yang dimana digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Siapa sih subjek dalam pasar modal ini? Dalam ekosistem ini ada 4 subjek utama yang berperan. Yang pertama adalah emiten. Emiten ini merupakan perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan efek untuk mendapatkan modal. Yang kedua adalah investor, pihak pemodal, yaitu masyarakat atau kita sendiri atau suatu lembaga yang membeli efek dari emiten tadi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Yang ketiga, yaitu lembaga dan profesi penunjang. Biasanya seperti broker, manajer investasi, dan konsultan hukum yang memfasilitasi suatu transaksi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu regulatornya, yang dimana di Indonesia regulatornya merupakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas untuk mengawasi agar pasar berjalan transparan, efisiensi, dan terlindungi. Ada pula manfaat dan fungsi dari pasar modal ini. Pasar modal bukan sekadar tempat jual beli surat berharga. Secara ekonomi, ia memindahkan dana dari pemilik modal ke sektor yang produktif. Manfaatnya sangat luar biasa. Bagi perusahaan sebagai sumber pendanaan ekspansi, bagi masyarakat sebagai wadah investasi dan pemerataan pendapatan, serta bagi negara sebagai indikator kesehatan ekonomi. Ada pula instrumen investasi, yaitu apa yang diperdagangkan di dalam pasar modal ini. Yang saya ketahui ada 2 hal utama yang diperdagangkan dalam pasar modal ini. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi. Saham pasti seperti yang pernah kalian dengar merupakan tanda pemilikan Anda kepada suatu perusahaan. Yang dimana di sini Anda dapat dividen atau bagi hasil laba. Apabila suatu perusahaan itu untung, maka Anda mendapatkan keuntungan dari seberapa besar saham yang Anda berikan kepada perusahaan tersebut. Namun, apabila perusahaan tersebut mendapatkan kerugian, maka saham yang Anda berikan tadi dapat menurun ataupun hangus. Jadi, ada istilah bahwa bermain saham ini adalah high risk, high return, di mana resikonya tinggi dan keuntungannya juga tinggi. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini berbeda dengan saham. Obligasi merupakan surat pernyataan utang di mana penerbit berjanji membayar bunga atau kupon secara periodik dan melunasi pokok utang pada waktu tertentu. Obligasi ini dapat kalian lihat pada bank-bank di mana mereka membuka surat pada kita agar kita menulis surat piutang. Di sana secara bertahun atau secara berbulan, apabila kita mengobligasikan uang kita ke sana, kita mendapatkan keuntungan berapa persen dari uang yang kita obligasikan ke tempat tersebut. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya, pasar modal merupakan suatu representasi demokratisasi ekonomi kita. Namun dapat diingat bahwa
karakteristik dari pasar modal ini adalah high risk high return, yang dimana adanya resiko yang tinggi dan keuntungan yang tinggi, kita harus menganalisis lebih mendalam sebelum melakukan investasi. Karena apabila kita salah berinvestasi atau tidak menganalisis terlebih dahulu, maka kita sama saja dengan berjudi, yang dimana tidak akan mendapatkan keuntungan, melainkan hanyalah kerugian. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk pemahaman hukum dagangan kita. Saya Ahmed Hussein. Terima kasih.